Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini saya dan teman-teman semuanya bisa menghadiri acara rutin kita atau tidak sekolah, yaitu parenting yang pertama. Mudah-mudahan nanti ada parenting kembali, Ibu ada. Kedua, terhormat kepada Bu Dina selaku kepala sekolah Pak Jarisma. Kedua, Ibu Nita yang tercantik selaku moderator kita dan misi kita Jarisma. Terus yang terhormat juga narasumber yang tercantik juga Ibu Siti Fauzia MSI, juga adalah pakar parenting ya. Mudah-mudahan beliaunya juga selalu sehat dan bisa menemani kita di tahun Jarisma. Pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesehatan, amin ya Ibu. Dan kedua, salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sampai hari ini pun kita dapat bisa menghubungkan Bapak Islam untuk Bunda yang non Islam, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kita panjang lebar, kita buka dulu dengan pembukaan, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu ya Bu dengan ucapan dan kata Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kedua kita kalikan teman-teman kita tilawati dan baca surat serta hadis untuk anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surat Al-Fatihah.
Itu lebih cepat meniru yang buruk daripada yang benar. Ya. Kita tiap hari memberikan yang benar, tapi yang masuk apa? Yang buruk. Ya, itulah anak-anak. Jadi anak-anak adalah peniru yang hebat. Gitu, oke? Untuk Bunda Fauzia, mohon lagi lebih semangat ya Bu. Ustazah, Ustazah Fauzia. Mohon kita silakan Bunda Mita sebagai moderator, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Luar biasa. Biar lebih semangat lagi, kalau saya tanyakan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke, biar lebih semangat lagi ya. Tadi anak-anaknya udah semangat, kita tolong ibu-ibu juga lebih semangat lagi. Oke, siap. Oke, siap ya. Maaf ibu ya yang nomor saya minta maaf sebelumnya ya. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke. Gimana? Tanggal muda. Oh, tanggal muda. Tapi kalau belum ya. Sama dulu ya, ibu-ibu ya. Oke. Saya perkenalkan nama saya Ibu Dita dan saya tadi awalnya bilang bestinya Bu Dita. Biasanya di mana ada Bu Dita ada saya, di mana ada saya ada Bu Dita, seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah, untuk pagi hari ini saya akan menjadi moderator untuk pakar kita, sahabat saya juga, sahabat Bu Dita juga, Ibu Siti. Dan tadi sudah kita lihat ya, tampilan anak-anak luar biasa sekali. Ada yang baca surat pendek, ada yang membacakan hadis, ada yang fashion show, luar biasa. Kita beri aplaus untuk anak-anak kita tadi. Luar biasa. Dan saya apresiatif banget dengan para guru di sini. Semua bakat anak dieksplor, karena tidak semua anak cepat hafalannya. Tidak semua anak bisa
Tapi ada juga yang berbakat di bidang fast fashion, ini menikmati sambil nggak ada ini, sambil pakai kisbay. Nah artinya memang setiap anak itu istimewa. Hanya kita sebagai orang tua, sebagai guru harus menemukan apa sih keistimewaan anak kita, apa sih yang istimewa yang bisa dilakukan dari dia. Karena apa? Setiap keyakinan kita yang berbuat, yang berisikan kebaikan pasti akan kembali kepada anak kita. Jadi kalau anak kita belum lancar hafalannya, masa sampai saya belum bisa lancar bacanya, tenang saja. Kita perlu mencari apa lagi yang istimewa dari anak kita. Pasti ada. Nah hari ini kita akan berdiskusi bagaimana kita membangun sinergi antara orang tua dan sekolah. Baik, tadi Bu Mita sudah membuka dengan senang, sudah bergerak-gerak, sudah senyum-senyum gitu ya. Nah kita akan diskusi bersama supaya nanti kita sebagai orang tua bisa berkolaborasi dengan sekolah untuk bisa menjadikan hal yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, saya kenalkan dulu diri saya. Saya sehari-hari sebagai konselor keluarga, jadi mendampingi banyak keluarga untuk berdiskusi tentang permasalahan pertumbuhan atau perkembangan anak. Kemudian juga setiap hari Senin saya mengisi acara gerak-gerak. Ketika beasiswa short course literasi secara online di Columbia University Amerika Serikat. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum kita diskusi, hari ini kita akan diskusi dulu tentang my feelings today. Apa perasaan ibu-ibu semua hari ini? Ada happy, ada bingung, ada capek. Nah, kita cucol dulu nih ceritanya. Yang merasa happy, boleh angkat tangan dulu. Happy semuanya, alhamdulillah. Oke. Yang merasa bingung, aduh aku di sini cuci aku belum selesai seperti apa? Ada Bu? Oh nggak ada. Oh nggak ada. Atau yang merasa capek? Capek, boleh. Yang merasa capek boleh angkat tangan. Capek, oke. Kalau gitu Bu, kayaknya tiap hari nggak cara capek ini ya. Oke, baik. Kalau saya boleh tanya nih Bu. Hayat apa itu? Jangan rumah. Oke. Terus apa lagi Bu selain itu? Kalau boleh tahu berapa Bu putranya? Dua. Yang paling besar di sini atau sudah di SD? SD kelas 2. Oke. Jadi capeknya PR-nya banyak. Ya banyak. Oh gitu. Bukan. PR-nya saya. Oh biasanya kerja, alhamdulillah. Capek bahagia itu sih berganti ya Bu ya. Biasa. Kalau ibunya bahagia, maka anak-anak dari suami juga bahagia. Jadi jangan lupa bahagia. Cara membahagiakan diri sendiri beda-beda Bu. Ada yang punya me time, selonjoran sambil ngopi, alhamdulillah sudah happy gitu kan. Kalau mama itu bikin mie kuah aja, gak diganggu siapa-siapa udah happy gitu. Baru nyendok sako ya Bu, gitu kan, nyendok gitu kan. Tapi alhamdulillah hatinya kita dihadirkan anak-anak dari suami kita. Baik. Oke. Di tengah segala macam kelelahan kita, mari kita lihat ada begitu banyak makhluk Allah yang memiliki banyak kelelahan, tapi mereka memiliki kita keberkahan. Mereka ini
Kita semua melihat bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Tadi kita lihat anak-anak kita kecil, para SMSU, itu rasanya tak akan lama. Sekarang mereka SD, SMP, SMA, cepat sekali. Waktu itu berjalan. Karena waktu itu sesuatu yang ketika dia sudah berjalan, dia tidak bisa menunggu kembali. Sepakat ya? Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu apa harapan ibu-ibu terhadap anak-anak di masa depannya. Ada yang mau berbagi? Yang kedua, anak bayi, soleh-solehah, patuh sama orang tua. Profesi ke depannya? Profesinya kepilih apa anaknya? Terserah anaknya. Baik, terima kasih. Terserah anak katanya, tapi secara umum ibu kepilih anak ibu menjadi apa? Seperti apa di masa depannya? Sukses. Ukuran suksesnya seperti apa, Bu? Kalau materi sih tergantung diri sendiri ya. Oke. Paling enggak sekolah sampai tinggi aja. Gimana, Bu? Sekolah sampai tinggi. Sekolah sampai tinggi. Oke. Ukuran tinggi S1, S2, S3? Ya kalau mau sampai S3 ya. Amin. Sampai S3 pendidikannya. Amin. Solih, berbakti pada orang tua, pendidikannya tinggi. Kerjaan yang baik, ekonomi yang berkecukupan, Keluarga punya anak, soleh-solehah juga. ini tetap ingat orang tua. Walaupun sudah punya keluarga, punya anak, tetap ingat sama orang tua. Amin. Itu saja. Alhamdulillah. Berarti orang tua kau dia sematis ya orang tua yang zaman now ya. Soalnya kalau banyak orang tua juga yang menargetkan anaknya kalau gede dari dokter, jadi polisi, dari tentara, dari pilot, lebih kepada ekspektasi profesi. Tapi alhamdulillah di lingkungan ini kan tidak menemukan harapan harus jadi apa. Terserah anaknya. Yang penting dia sekolahnya tinggi, ingat orang tua, sudah punya keluarga, soleh-solehah, sukses dunia akhirat. Itu jadi visi masa depan. Karena kalau anak sudah ingin jadi pilot, polisi dan sebagainya, belum tentu anak juga sesuai dengan harapan kita. Jadi tepuk tangan dong untuk ibu-ibu polisi. Tidak pernah jadi mas nanti kamu kalau besar juga ya, nggak ada harapan seperti itu. Karena apa? Kita semua bilang ini, tiap anak itu punya jalan masing-masing. Kita sebagai orang tua hanya berharap yang terbaik untuk anak kita. Dan kita semua meyakini tidak ada orang tua yang berharap sesuatu yang tidak baik untuk anaknya. Pasti yang terbaik, doa terbaik untuk anak. Walaupun tadi lelah hayati pagi sampai subuh sampai ketemu subuh lagi harus berjibaku. Tapi kita menikmati proses itu sebagai peran kita sebagai ibu. Jadi alhamdulillah kita sefrekuensi. Bukan karakter orang tua yang matre, yang orang anaknya harus punya sekian mobil, harus punya sekian pesawat, enggak. Tetapi pilihannya adalah anak-anak teringat orang tua, punya pendidikan yang tinggi, sukses dunia akhirat, soleh-solehah. Ini sebuah harapan yang long lasting, tidak terbatas pada profesi. Karena kalau profesi itu terlalu sempit ya. Mungkin dokter 20-30 tahun mendatang sudah tidak seperti sekarang dibutuhkan. Lalu sudah ada halodoc, sudah ada macam-macam aplikasi. Atau polisi, mungkin ke depan 20-30 tahun lagi polisi sudah tidak namanya robot. Itu kan nggak mungkin. Masalah profesi berapa? Yang penting secara individu, secara pribadi mereka menjadi anak yang berguna, taat kepada orang tua, ingat orang tua, walaupun punya istri, punya suami yang cantik, yang ganteng, ingat orang tuanya. Karena tinggi, soleh-soleh, bahkan beliau kalau sampai S3 juga bisa, alhamdulillah, keren, luar biasa.
Baik. Nah, sekarang kita melihat tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Anak-anak kita 10-20 tahun ke depan ini akan kita hadapi, bahkan sekarang sudah kita rasakan free sex atau pergaulan bebas, bahkan kehamilan sebelum pernikahan itu sekarang sudah teramat banyak terjadi di sekitar kita. Benar ya Bu ya? Banyak anak-anak sekarang ini agak serem-serem ya Bu. Di pinggir jalan udah gak suka sama cerita pelukan, tangan terbuka, gak suka sama anak kecil sendiri-sendiri. Sudah hilang rasa malu anak-anak zaman sekarang. Kemudian yang kedua, pornografi. Nah ini juga harus kita waspadai, karena pornografi ini sekarang dipromosikan. Itu ya. Maka bapak ibu kalau lagi anak pegang HP nonton YouTube harus didampingi. Karena sekarang iklannya itu iklan yang lebih kepada pornografi. Bahkan game online itu keseluruhan, hampir keseluruhan itu busana yang digunakan itu semuanya pasti di atas lutut ya. Hotpen terus baju yang terbuka, terus postur yang aduhai. Anak laki-laki kecil itu udah memiliki gambaran perempuan cantik itu seperti ini. Itu sudah dipromosikan karena mereka sudah di industri. Kemudian siswa pacarannya di sekolah itu sudah sekarang direkam dan dimasukkan ke TikTok. Jadi mereka itu saingan sama temennya. Bagus-bagusan mana yang pacaran? Bagus itu yang artinya vulgar. Kemudian gadget. Lalu bullying. Bullying ini sekarang tidak hanya secara verbal, tapi secara fisik itu juga ada. Kemudian narkoba, LGBT dan banyak sekali tantangan kita di masa depan yang harus kita siapkan dari sekarang. Ke depan seperti apa? 10-20 tahun lagi sekarang aja anak-anak pacaran di atas sepeda motor di pinggir taman dan tidak malu. 10 tahun lagi seperti apa? Nah inilah tantangan kita ke depan, bahwa kalau kita bicara anak kita jadi polisi itu terlalu kecil, tapi kalau mereka datang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, soleh-solehah, memiliki visi pendidikan yang tinggi, hormat kepada orang tua, itu sampai kapanpun masih akan dibutuhkan. Nah sekarang kita lihat kepribadian zaman now termasuk kita. Kita sekarang jadi emak zaman now. Apa ciri-cirinya? Lebih memilih ponsel daripada TV, daripada nonton ikatan cinta bosan dengan YouTube aja untuk drakor gitu kan, atau nonton Netflix gitu kan. Itu kita. TV udah nggak laku lagi, soalnya di TV pasti ada yang kita lihat. Kalau nggak kenaikan harga, masalahnya sambung, bosan udah nonton drakor aja gitu kan. Connected, pandai bersosialisasi. Coba saya tanya ibu-ibu di sini, siapa yang nggak punya medsos? Yang nggak punya loh ya, yang nggak punya IG, FB, TikTok dan sebagainya. Nggak ada yang angkat-angkat loh. Berarti semua punya FB, punya IG. Nah, berarti kita ini connected. Teman kita di FB apa bapak ibu kenal semuanya? Enggak. Kadang temannya teman gitu. Oh itu minta terima gitu kan. 5.000 teman di Facebook semua kenal? Enggak semua, ya kan? Itu disebut dengan connected. Terus confidence. Anak-anak sekarang termasuk kita, walaupun emak-emak pegang HP, juga gini masuk kita udah nggak malu lagi. Tapi bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Justru malu itu yang harus kita pertahankan, karena ketika anak-anak kita melihat emak-emaknya joget di HP, joget di TikTok, pada saat itulah mereka melihat, oh makmu sekarang sudah nggak ada malu ya, oh makmu sekarang gini ya dunianya. Karena semodernnya anak, dia tetap tidak emaknya itu terlalu terekspos di luar, apalagi dengan budaya terkadang mempermalukan diri sendiri. Oke. Terus no gadget no life.
Tinggal dompet. Nah, betul, tinggal dompet. Kalau tinggal dompet, belanja masih bisa utang. Yo bisa yo banyak ngerti. Tapi kalau tinggal HP, milik pulang sih yo HP itu ketinggalan. Ambil pakai motor. Soalnya apa? Ada gadget. Aku nggak tahu statusnya aku nggak ada juga main gitu kan ya. Itu kita dan anak-anak kita. Kita bangun tidur yang dicari di dalam bajunya HP dulu. Satu saya itu sebelum ini ngapain ya gitu ya. Kemudian kurang suka baca buku konvensional. Sekarang semua sudah ada di HP. Ada ada info-info di Facebook, di IG, video-video yang membuat kita lebih malas untuk baca buku, termasuk anak-anak. Kemudian suka yang serba cepat dan instan. Anak-anak kita kalau masak apa mah? Ibu dari lele, gorengan, tempe, semua GoFood aja. Anak sekarang semua serba GoFood dan GrabFood. Pikirnya itu kalau bosan tinggal pencet gitu aja. Nggak bayar, yang bayar emaknya. Jadi itu pribadi zaman now yang sekarang sudah kita rasakan. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, karena kita akan menghadapi masa yang kita tidak tahu seperti apa ke depannya, kita perlu mengenali karakter kepribadian kita dulu. Karena masing-masing orang tua itu punya pola asuh dan gaya asuh yang berbeda-beda. Mari kita cek dulu. Ada 5 gaya asuh pengasuhan kita sebagai orang tua. Yang pertama, jellyfish. Jellyfish itu tahu ya? Sini modelnya ya. Ciri-cirinya kayak di permisi. Permisi itu sembarang serba boleh, tidak ada aturan. Timbangannya anakku nangis, tak turuti. Timbangannya anakku bodoh, tak tukokno. Timbangannya aku gak disono anakku, udah maunya apa, tak kasih. Ini gaya-gaya orang tua kalah sama anak. Dan anak ngerti, oh kalau aku nangis nanti aku diberikan, jadi dia nangis. Oh kalau aku bulu-bulu, kosel-kosel, teriak-teriak, nanti mama malu. Akhirnya dia akan berlaku seperti itu supaya dia tidak ada pilihan. Ini jellyfish ini nggak ada aturan. Tentu semua serba boleh tapi satu jangan nangis. Kalau kau kalau nangis itu yang dulu ya. Nah, anak tahu makanya dia jangan nangisan untuk menekan orang tua. Yang kedua, tipe karakter helikopter. Rescue, excuse, dan remove obstacle. Jadi rescue dan excuse serba membantu. Helikopter kan berarti nolong. Anaknya punya PR, PR itu banyak. Itu juga malah yang ngerjakan, gitu kan? Jangan ini aku nggak bisa ya udah sini mama. Semua tanggung jawab serba diambil oleh mama. Ini gaya pengasuhan helikopter. Semua serba ditolong, semua serba dibantu. Anak nggak boleh capek, anak nggak boleh mengeluh. Kalau mengeluh nanti mereka. Mama itu serba bisa. Guru, ya chef, pokoknya semua mama. Oke. Lalu yang ketiga, kebalikan dari jellyfish adalah sergeant major. Ingat major ini seperti polisi ya, authoritarian. Jadi modelnya adalah diktator. Mau ditelat, push up 5 kali, gitu kan? Pulang sholat terlambat, gak dikasih makan. Pokoknya intinya little world, gak ada kehangatan, disiplin, hanya ada hukuman. Pokoknya kalau nggak nurut, berdiri di pojok, nggak mandi, nggak dapat sapu. Jadi semua serba ada konsekuensi. Kemudian unplug ini often absent, present but not fully present. Jadi hadir tetapi tidak selamanya hadir. Contohnya apa? Di satu ruangan
Ada ayah, ada ibu, ada anak, semua hadir, tapi asik dengan baginya masing-masing. Ini seperti colokan, ada coklat dan enggak, kadang ada, kadang enggak ada. Jadi walaupun di rumah bersama, tapi nggak ada komunikasi, asik sendiri-sendiri. Nah, yang paling ideal sebenarnya adalah backbone parent coach. Backbone ini tulang belakang, itu nggak kelihatan, tapi jangan lokal. Jadi kalau orang tua backbone ini modelnya mau nggak bisa, ayo dibantu. Apa sih yang sulit? Ini sama coba dipelajari sama-sama. Jadi tidak langsung kita ambil alih tanggung jawab, tapi anak diberi kesempatan untuk mencoba sendiri. Mau buku ketinggalan di sekolah. Oke, sudah belajar hari ini. Kalau mau sekolah harus disiapkan. Jadi anak diberi kesempatan merasakan konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Aku di rumah tadi. Nah, itu pelajaran penting buat anak supaya ke depan apa-apa yang disiapkan. Kamu sudah siapkan, kita akan melakukan ke anak-anak untuk menjadi backbone parent coach. Jadi tidak semua tanggung jawab harus kita punya, karena nggak selamanya anak-anak bersama kita. Kalau mereka terbiasa kita bantu, sekolah kita pilihkan, kuliah kita carikan, jodoh kita kenalkan. Nanti ada apa-apa, ini mama sih yang pilihkan kemarin. Nah, kita menjadi kambing hitam ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pilihan mereka. Anak-anak sekarang ini rata-rata mulai sedikit, kamu kuliah apa? Maksudnya sama mama. Karena apa? Enak, nanti kalau ada apa-apa salah, mama yang disalahkan. Ini pilihan mama sih, uangnya yang pilih kuliah nggak boleh sih, kenapa memilih kalian? Jadi selalu mencari kambing hitam. Nah, maka dari itu ibu buat saya berarti jellyfish, helikopter, sergeant mayor, amprak ini yang ekstrim harus kita hindari. Jadi sekali waktu kita boleh seperti jellyfish, sekali waktu, tetapi jangan terlalu banyak. Sekali waktu boleh kita seperti tentara, tapi juga jangan terlalu banyak. Harus dikombinasi. Karena anak yang nggak pernah dihukum, nggak mendapatkan konsekuensi, dia tidak pernah merasakan akibat dari perbuatan dia sendiri. Tapi kalau keseringan dihukum, akibatnya anak juga seperti itu. Kalau nggak dihukum, nggak jalan. Kalau nggak dihukum, nggak merasa penting. Gitu. Jadi jadilah orang tua yang tidak selalu menolong anak dan menuruti keinginan anak. Karena suatu saat akan kembali kepada kita, akan balik ke kita. Ini mama sih yang memilih, ini mama sih, mama yang menjadi sumber kesalahan. Padahal yang kita adalah awalnya menolong dan membantu. Tapi karena over, tuman katanya ibu ini. Kalau sudah tuman itu repot gitu kan. Baik. Nah, tipe yang manakah kita? Setelah juga Bapak Ibu melihat macam-macam pola pengasuh, kira-kira kan jenengan ini lebih ke tipe mana? Oh, campur. Kadang ya dibujuk bisa dengan bukannya nggak masalah. Asal apapun itu jangan berlebihan. Ada orang tua yang terus gimana? Kalau aku usah balik ketemu nangis nih, gitu kan? Akhirnya anaknya kalau di awal mesti nangis, soalnya tahu ibunya banyak sertifikasi gitu kan? Gabungan betul sekali. Jadi gabung antara sekali waktu memberi, sekali waktu memberi konsekuensi, sekali waktu membanding, tapi sekali waktu juga tidak. Itu penting supaya anak-anak belajar bahwa hidup ini tidak selamanya sesuai dengan yang kita mau. Tidak selamanya hidup pindah sendiri mentor gitu ya. Baik. Oke. Nah, sekarang bagaimana supaya anak-anak kita ini sukses di masa depannya dalam bersinergi dengan sekolah?
Yang pertama adalah manajemen waktu. Ini paling penting. Tadi ibu sudah bilang adalah hati. So itu waktu yang paling produktif. Apalagi kalau ibu bekerja ya, harus berapa, nyiapkan diri sendiri, nyiapkan anaknya, nyiapkan suaminya. Ini kalau nggak di manajemen dari awal, akan terjadi perang dunia ketiga setiap pagi. Betul ya. Ibu udah jadi penyanyi, Mas, bangun Mas, ini penyanyi yang masih merdu suaranya. Sampai jadi rocker, gitu kan ya. Sampai jadi rocker gitu ya, karena nggak bangun-bangun. Manajemen waktu ini penting karena pagi ini sangat menentukan terutama untuk anak-anak TK. Saya alhamdulillah sebelum TK ini sudah 27 tahun dari tahun 95. Berapa ya selalu ada problem ketika anak berangkat dengan air mata, itu biasanya di sekolah seharian dia akan bengong. Jadi awal kita dengan cinta itu amat sangat penting karena suami kita akan bekerja, kita juga kalau bekerja juga akan bekerja, kalau di rumah juga akan mendampingi anaknya di rumah, anaknya juga akan sekolah. Kalau pagi kita sudah ngerok gitu kan ya, jadi rocker, maka yang terjadi adalah anak akan merasa bahwa paginya itu suram. Terus gimana? Bu Fauzia, saya ini sendiri, anak dua, suami kerja, harus dipikir. Kalau memang nggak bisa masakannya pagi semua, malam sudah boleh kerjakan. Supaya apa? Cinta kita ini cukup untuk menghantar anggota keluarga berangkat dan diri kita juga. Karena apa? Waktu tidur bagi anak ini sangat penting. Pada banyak penelitian, anak-anak yang tidurnya terlalu malam itu paginya pasti akan menjadi masalah. Dan sekarang banyak sekali kejadian anak-anak itu jam 10, jam 11 malam karena asik nonton di gadget. Kita harus tegas menentukan waktu supaya anak-anak tidak terlalu larut malam tidurnya. Karena kalau tidurnya terlalu larut, bangunnya juga akan susah. Nah sekarang ini seringkali kita nyoba anaknya masih puas kalau gitu. Nah ini harus kita waspadai. Karena pada saat kita tidur, anak nonton apa, kita harus kita jadi pastikan tentang anak-anak membangunkan dari tidur itu sangat menentukan keseluruhan. Kalau anak yang nangis suka mana-mana, biasanya paginya sudah ada pertanyaan dari mamanya dia. Kamu nggak mau bangun sih masih capek ini sekolah jam biru, mama itu masak dong, padahal itu sebenarnya sambil nungguin mamanya, tapi anaknya yang kena marah gitu kan ya. Mama itu belum besok kita goreng-goreng gitu kan. Papanya nggak ngerti itu dia sedang menjadi sindiran asik aja sama papanya dalam handphone gitu kan. Tambah cemut mamanya gitu kan. Oke. Nah yang kedua, selain tadi awali pagi dengan cinta, kita harus rajin berkomunikasi dengan diri. Karena terutama untuk anak tahu yang sekolah itu emaknya. Ada yang ketinggalan, ada yang mau dibawakan, pasti yang nangis anaknya. Jadi sekolah dan orang tua harus menjalin komunikasi aktif. Hari ini ada apa, mereka mau ngapain, kita di fashion show, mau tampil, itu kan anaknya senang. Nah, artinya apa? Dengan komunikasi aktif dengan guru ini, orang tua jadi tahu hari ini anakku ngapain di sekolah ya. Dan saya yakin insya Allah kalau dia saat ini sudah open, ngapain aja anak kita. Saya ajarin apa anak-anak di sekolah. Dan yang paling penting ketika menjalin komunikasi aktif dengan diri itu bukan ketika hanya ada masalah. Misalnya kalau anak rewel nggak mau sekolah baru WA dulu. Tetap kita harus tanya, bisa ada atau miss atau bunda perkembangan anak saya gimana? Ada yang bisa saya bantu di rumah? Boleh kita tanya seperti itu.
Supaya apa? Anak-anak ini tidak merasa sendiri. Ada bimbingan dari orang tua dan gurunya supaya mereka bisa optimal dalam sekolahnya. Oke, sekarang saya mau tanya ke panjenengan saja. Biasanya kalau komunikasi aktif dengan guru dengan bentuk apa aja? Oke. Seperti apa contohnya misalnya? Bunda, hari ini putri saya nggak masuk. Daripada masuk nggak masuk terus nggak ngasih tahu gurunya bingung. Itu kan dia anakku gitu kan ya. Betul, tidak masuk, izin tidak masuk itu juga salah satu dari bentuk komunikasi. Kemudian apa lagi selain itu Bu? Bisa komunikasi dengan guru. Kegiatan. Oke, kalau ada kegiatan outbound, bawa apa, pulang jam berapa, kemudian persiapan apa yang dilakukan, bagus. Apalagi selain outbound, tidak masuk, bisa apa lagi? Kegiatan anak kelas. Oke, mereview pelajaran kembali. Apa yang sudah diajarkan? Betul, boleh. Jadi setiap anak ketika orang tuanya ini aktif ke sekolah bertanya, baik lewat WA atau ketemu Mas Desto, itu bagian dari komunikasi. Supaya apa? Apapun perkembangan anak, kesulitan kemajuan kita tahu. Oke, jadi yang pertama awali pagi dengan cinta. Ini penting banget. Supaya apa? Satu hari ini anak-anak relatif stabil, tidak rewel. Yang kedua, menjalin komunikasi. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting, kita harus meyakini bahwa sekolah ini bukan tempat parkir. Anak ditaruh terus tinggal pulang enggak. Tapi tadi kita komunikasi, kita bertanya, kita menanyakan apa yang perlu di backup di rumah, ini bagian dari peduli. Karena kalau kita nganggap dia soal ini tempat parkir, nanti anaknya nggak bisa apa nggak ngerti. Karena parkir ini kan ditaruh aja, udah ditinggal. Kita mau ngapain gitu kan, guling-guling gitu, sebenarnya motornya ditinggal. Anak kita juga nggak gitu kan ya. Agak-agak gitu sih sadar saya ngomong itu baru sadar sekali gitu kan. Oke. Nah, yang ketiga hindari over ekspektasi. Apa over ekspektasi itu? Harapan yang berlebihan, terutama bila dibandingkan dengan anak yang lain. Kadang kita jadi emosi jiwa itu kalau lihat anaknya koma. Aduh kak, kamu ini kok belum bisa kak? Lihat itu loh, di Rina itu loh, sudah bisa baca, nulis, semua perkalian, kekurangan gitu kan. Udah malam dulu ya Pak. Ya, silakan sayang. Anak zaman now ya. Jadi over ekspektasi itu bikin anak stres. Sama kayak jenengan ya. Seorang istri, terus suami ngomong gini, Mama, kamu kok gak langsung mau yuk? Langsung cepat gitu kan. Atau Mama, masakanmu sudah gak enak ya, gak kayak masakannya begitu. Itu membandingkan sama dengan anak-anak kita. Membandingkan anak-anak kita itu caranya dengan dirinya sendiri. Gimana Bu Fauzia dengan diri sendiri? Misal, kemarin dia bangunnya kesiangan. Hari ini dia bangunnya tepat waktu. Alhamdulillah, hari ini kamu bangun tepat waktu. Kalau kemarin sudah kesiangan, sekarang tepat waktu. Jadi diri kita sendiri yang dibuat perbandingan. Misal hari ini dia sudah bisa mengenal huruf baju. Ini sudah bisa baca baju. Kemarin baru loh, sekarang sudah baju. Jadi anak merasa bahwa dia bersaing dengan dirinya sendiri. Karena kalau dipersaingkan dengan anak lain, nggak ada manusia anak kita. Jadi akhirnya kita ngegas terus sama anak kita gitu ya. Karena kita gopok ini seperti anak lain. Bang, mariki gitu kan. Karena cuma gopok gitu, ngorek gitu ya. Gitu. Bandingkan ya, Mas kalau kamu besok bisa bajuku,
lebih hebat loh karena hari ini sudah bisa maju. Jadi dirinya hari ini dibandingkan dengan besok, besok dibandingkan dengan yang kemarin, dengan dirinya. Karena kalau di depan anak kita ngomong, kamu agak kayak Mas Budi itu sih, Budi itu loh sudah bisa perkalian, pembagian, bahasa Inggris, conversation, bahasa kabeh. Anak jadi, langsung mood gitu rasanya. Jadi over ekspektasi ini artinya pahami anak kita karena bagaimanapun dia keturunan kita. Kalau dulu kita kecil kayak gitu ya mungkin seperti anak kita yang sekarang gitu kan. Sayangnya aja anak kita nggak ngerti kecilan kita gitu ya. Coba dia bener-bener besok paling mau membuci ATK kayak aku gitu balik ya. Ya, jadi intinya ibu-ibu yang luar biasa, anak kita ini istimewa. Yakini itu. Karena kalau bukan kita yang meyakini keistimewaan anak kita, siapa lagi? Cari keistimewaan, pasti ada. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menciptakan sesuatu itu gagal. Semua selalu sempurna dalam keistimewaannya masing-masing. Oke, sudah tiga ya Bu ya. Yang pertama katakan cinta di pagi hari, harus siapa dengan cinta. Gini ya kodenya. Yang kedua komunikasi. Yang ketiga jangan over ekspektasi. Nanti jadinya kita yang stres. Selain butuh kesehatan mental. Kalau dengan stres karena anak jenengan, nanti ke suami boleh. Suami bete di rumah dia nggak merasa kan nggak enak juga kan? Nah jadi harus syantik luar dalam gitu ya. Berawal dari bahagia karena anak-anak kita. Oke. Nah yang keempat ini latih anak mempersiapkan keperluan sekolah. Sederhana. Kak besok ada apa? Buat krayon. Siapkan krayonnya mbak. Jadi dia berarti untuk menyiapkan kebutuhannya. Padahal kita ini mama ini serba ini ya, serba ingin membantu. Semua kita siapkan. Terus apa? Siap, bisa tinggal bawa. Mama nggak ngerti apa yang harus dibawa. Nah ini akan berbahaya ketika dia SD, SMP, SMA dia nggak tahu how-nya. Bagaimana saya menyiapkan itu? Nah, ini yang paling penting. Yang kelima, supaya anak-anak kita ini nyaman, terasa di sekolah, tanya pengalaman anak kita. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu. Biasanya kalau nanya pengalaman anak itu seperti apa sih yang ditanyakan? Sekolah main apa aja? Oke. Silakan. Oke. Bisa belajar apa? Oke, ada yang lain? Yang lain tanya pelajaran, tanya permainan, kita tanya makan dan minum ini. Kalau sudah lewat itu biasanya Oke. Oke. ngapain nggak sama bunda lagi? Oke, karena berkaitan dengan kesehatan ya Bu ya. Oke. Selain makan sama teman, suka berbagi apa tidak? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak mau bercerita. Tapi ada lagi pertanyaan yang bikin anak tambah banyak ceritanya. Nah, ada yang sekarang di sekolah penggerak atau kurikulum merdeka itu ada namanya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang jawabannya bisa banyak. Kalau pertanyaan tertutup begini, hari senang apa enggak sekolahnya? Jawabannya cuma dua, senang dan enggak senang, gitu kan? Tapi kalau kita tanya, apa kejadian seru di sekolah hari ini? Itu pertanyaan terbuka. Ma, tadi aku melek-melek meja kamu, Ma. Nah, kalau anak cerita terbuka seperti itu, mamanya jangan ngegas. Apa? Gitu kan? Melek meja, gitu kan? Respon kita juga harus tepat. Oh ya, kenapa kamu naik meja? Iya, aku membayangkan meja itu jadi pesawat, Ma. Kita tahu alasannya. Terus gimana? Apa bunda ketika melihat itu? Ya aku diingatkan sih, Ma. Terus ketika kamu diingatkan, apa jawabanmu? Ya nggak apa-apa, aku turun, selesai. Jadi responnya juga sangat penting, ibu-ibu. Ketika anak terbuka, mau bercerita, ya jangan ngegas. Ketika kita ngegas, setelah kita masa sih emosi kita bicara, anak nggak jadi. Aduh, kalau aku kita
akhirnya dia nggak berani jujur. Ini melatih anak untuk mau mengekspresikan. Apa kejadian seru hari ini? Tadi loh, aku jemput temanku. Kok jemput sih kamu tuh anaknya mama tuh baik hati, tidak sombong. Kamu jimpitan nggak? Akhirnya anak, kita perlu tanya lagi loh, kenapa kamu kok jemput? Iya, soalnya aku dijemput duluan. Dia sedang bertahan. Oh gitu, apa masalahnya kok bisa jimit-jimitan? Eksplorasi rasa itu penting. Kadang-kadang kan suka menghakimi, kamu kok jimit temanmu sih? Padahal dia dijimit duluan. Kita nggak bisa mengeksplorasi jawaban karena kita sudah melekat dari awal. Tenang dulu. Oh iya, kamu jimit temanmu. Kenapa? Karena dia jimit aku, mah. Kok bisa saling jimit-jimitan ya? Itu kita eksplor terus sambil kita mengisi gambar, itu nggak apa-apa. Yang penting anak ada komunikasi. Itu. Kemudian yang kedua, siapa nama teman yang asyik hari ini? Temanku yang asyik itu Nene. Kenapa? Nene soalnya suka bagi-bagi kue, gitu kan? Dia punya alasan kenapa dia suka teman itu. Terus temannya nggak asyik, itu si ini mah soalnya tadi aku tendang kakinya. Nah, boleh. Itu bagian dari eksplorasi rasa. Nah, pelajaran apa yang kamu suka tadi? Berarti ada yang tidak suka. Boleh kita tanya, hari ini kamu nggak suka apa pelajarannya? Baca mah, baby, caci cucu, senang rumah aku udah hafal. Boleh kita eksplorasi rasa seperti itu. Jadi ini pertanyaan yang terbuka. Apa perasaan kamu hari ini? Apa yang asik hari ini? Itu boleh kita tanya. Nah, yang terakhir kita harus berdoa semoga segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas anak-anak kita ini dimudahkan, dijauhkan dari segala macam kesulitan. Karena bagaimanapun anak-anak kita ini sedang proses belajar. Dan jangan kita menganggap kalau nggak bisa TK nanti nggak bisa selamanya. Mungkin di SD dia akan bisa, di SMP dia akan bisa, ketika kuliah dia akan bisa. Karena proses perjalanan hidup manusia itu long panjang. Saya pernah punya pengalaman ketika dia di TK, anaknya juga tergolong anak yang istimewa. Tapi ternyata dia sekarang dapat beasiswa kuliah di China, full board, beasiswa penuh. Padahal dulu kita di TK, saya ajari 1, besok lupa. Saya ajari 2, yang 1 lupa. Saya ajari 3, 1, 2-nya lupa. Jadi sampai kelas A itu dia baru paham 5 angka saja. Berarti pada saat itu masa pekamnya belum muncul. Dia belum paham. Tugas kita sebagai guru dan orang tua tetap berpositif thinking. Karena kalau kita sudah mengekat masa depannya, kamu gini aja kok nggak bisa mau jadi apa? Itu berarti kita memutus masa depannya, nggak tahu jadi apa masa depannya. Karena setiap anak punya jalan hidup masing-masing, dan hanya Tuhan yang maha tahu akan jadi apa anaknya. Itu saja dari perlu kita jaga baik-baik supaya anak-anak merasakan masa sekolah itu menyenangkan. Karena kok sejak anak dia merasa sekolah itu penuh dengan kemarahan, penuh dengan ketegangan, maka dia tidak akan mencintai kegiatan bersekolah. Padahal sekolah akan bertemu masih panjang. Kok di Indonesia minimal anak itu 12 tahun sekolah. Kecuali TK ya, kita tidak hitung. Kalaupun TK berarti 14 tahun. Itu terdiri dari TK 2 tahun, SD 6, SMP 3, SMA 3, 12, belum kuliah. Kalau dia mau kuliah, berarti dia 17 tahun di dalam bangku sekolah. Kuliah 4 tahun, 18 tahun. Nah, kalau 2 tahun pertamanya dia tidak merasa bahagia, bayangkan 16 tahun berikutnya dia tidak akan gembira. Jadi, kalau masih dia mengalami kesulitan membaca, bersabarlah. Kalau dia masih kesulitan berhitung, bersabarlah. Ada waktunya, dan saya yakin pendidik PAUD dan SMART ini kita BTK dan SMART tidak akan tinggal diam, akan berusaha supaya anak-anaknya lancar, bisa baca, bisa menulis, bisa berhitung supaya sukses di SD-nya. Dan yang paling penting
jangan pernah berburuk sangka pada anak kita. Karena setiap ucapan orang tua adalah doa. Kalau kita sedang jengkel sama anak kita, jangan mendekat. Karena nanti kalau kita berjengkel, omongan itu nggak bisa kita kontrol. Emak-emak itu kalau udah jengkel tuh ngomongannya bisa A sampai Z nggak selesai. Menghindar dulu, minum kopi atau minum air putih atau minum juga yang muslim, supaya apa? Tidak ada kata-kata jelek yang keluar dari mulut kita kepada anak. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan pas ngomong gitu jadi doa. Kalau kita nggak ada kesalahan. Jadi pastikan 2 tahun yang pertama ini menjadi hal yang paling menyenangkan dalam hidupnya, supaya nanti ketika SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan dari itu sudah S2 sampai S3, dia menikmati proses belajar itu. Dia merasakan bahwa belajar itu sebuah kebutuhan. Dan saya yakin ibu-ibu semua jadi orang tua yang luar biasa yang bisa diperhatikan kepada anak-anak kita. Terima kasih, tetap semangat, jaga sehat, dan yakinlah apa yang kita tuai hari ini, apa yang kita tanam hari ini akan tertuai ke masa depan anak-anak kita. Terima kasih, mohon maaf. Ini saya tanya terkait poin 4 ya Bunda. Apa tadi pertanyaan ke anak ya? Ya. Itu kan termasuk ke komunikasi kita ke anak ya. Ini anak saya itu dia tipe anaknya tidak banyak bicara. Laki ya Bu ya? Ya. Nah ini ketika saya tanya, jadi kalau saya tanya, Mas hari ini senang nggak? Senang? Oh ya udah. Tapi ngapain aja di sekolah? Nggak tahu Mas. Gitu jawabannya. Nah kemudian udah, oh ya udah. Nanti cerita sama ibu ya. Ya. Terus udah itu udah nggak cerita lagi Bu. Udah lupa kayaknya. Tapi tiba-tiba dia tanya, dia nyanyi gitu. Mas tadi nyanyi itu ya di sekolah ya? Iya, suka. Tadi pelajaran apa lagi? Udah nggak tahu lagi Mas gitu. Baik. Jadi yang saya tanyakan di sini bentuk komunikasi untuk anak-anak yang seperti itu kira-kira gimana gitu? Terima kasih itu aja. Baik, terima kasih. Pertanyaan anak dulu. Laki dan perempuan itu memiliki kekhasan yang berbeda. Anak laki itu memang kemauan, bukan kemampuan ya, kemauan bicaranya lebih sedikit dibanding anak perempuan. Contoh suami kita gitu kan, suami kita kan kalau nggak ditanya dia nggak jawab, ditanya pun kadang jawabannya juga sepotong gitu. Karena memang secara penelitian kantong bahasa atau bank bahasa memori bahasa laki-laki dan perempuan itu lebih banyak perempuan. Jadi kalau dalam hitungan menit, 1 menit itu perempuan bisa ngomong 15 sampai 20 kosakata, laki-laki hanya 5. Itu kenapa? Karena laki-laki lebih banyak mikir. Kalau lebih banyak ngomong, mikirnya nanti gitu ya, belakangan gitu kan. Makanya sering kita salah ngomong gitu, karena salah tafsir. Nah, untuk anak-anak laki-laki memang tidak bisa kita minta sebanyak anak perempuan ketika bercerita. Karena memang fitrahnya seperti itu. Justru kalau anak laki banyak omong itu tambah aneh gitu ya, kesannya malah kayak terlalu lebay gitu kan. Nah, untuk Fatih ini gimana tekniknya? Yang pertama, cari momen dia asik. Biasanya laki asik itu lagi main itu kita tanya, dia lebih ngeflow jawabnya, santai. Tapi kalau Mas tadi sekolah senang apa enggak? Senang? Sudah gitu aja. Sekarang kita balik bertanya, Mas tadi perasaan di sekolah seperti apa? Dia boleh. Karena kalau kita pertanyaannya, Mas tadi sekolahnya senang apa enggak? Itu sudah kita kotak, senang apa enggak? Dia lebih jawab senang aja supaya mama nggak tanya lagi. Nanti kalau tanya enggak, kenapa kok enggak Mas? Nah dia udah nggak senang seperti itu. Nah ketika dia lagi main asik main gitu kan, kita baru bisa tanya. Karena ketika asik main itu otaknya lagi relax. Mas tadi di sekolah ngapain aja? Gambar. Sudah itu udah jawaban. Sudah cukup karena laki. Kalau anak perempuan, aku gambar masuk tadi aku pakai gambar itu gambar princess tak kasih mahkota itu perempuan detail. Karena kita ini tugasnya mengasuh. Kalau mengasuh nggak banyak omong, anak kita nggak bisa kita arahkan. Tapi kalau laki gambar apa? Mobil sudah. Oh, menurut kamu mobilnya tadi bagus apa enggak? Bagus. Kenapa? Dia nggak mau kalau enggak nanti jawabannya panjangnya malas ngomong. Jadi dia mau jawab sudah alhamdulillah.
Terus yang kedua ketika dia nyanyi, itu kan diajari ibu guru ya. Iya. Terus dia merasa bahwa nanti aku tanyain apa lagi gitu kan. Dia udah mikir gitu. Udah. Jadi batasan komunikasi antara anak laki dan perempuan pasti berbeda. Yang penting dia mau menjawab pertanyaan kita. Kemudian ketika ditanya dia mau terbuka, itu sudah cukup. Panjang pendeknya kalimat itu tentu berbeda antara laki dan perempuan. Gitu. Jadi jangan khawatir. Kok anak saya sedikit ngomongnya ya? Kita sama laki. Laki itu pasti berjaim ya Bu ya. Dan memang pas itu. Dan itu sudah karakter dia karena dia sebagai leader gitu kan. Kalau terlalu banyak ngomong malah aneh, nanti rame, bapaknya ngomong, ibunya ngomong, anaknya bingung ini mana yang didengerin gitu kan. Jadi sudah bagus Bu, jenengan sudah sering bertanya ketika anak pulang sekolah. Yang penting dia mau jawab, panjang pendeknya kalimat bukan ukuran. Yang penting dia mau bercerita, gitu. Matur nuwun Ibu. Tapi maaf yang saya tanyakan ini kakak ya. Monggo, tidak apa-apa. Kakaknya kan ini masih suka ngompol. Usia berapa Ibu? Udah kelas 2 SD. Kelas 2 SD, laki perempuan? Perempuan. Perempuan, oke. Masih suka ngompol, terus berangkat sekolahnya masih semuanya. Semua sendiri itu nggak mau. Kalau saya disuruh gitu, diem sampai kalau waktunya udah itu ya. Bahkan dia ini ngomongnya melebihi dari adiknya sih, dan ini malah nggak sebenarnya ngomong gitu. Makanya ada yang dapat info tuh mungkin ini ada kecemburuan atau ini gitu dari ngomong. Saya juga pikir apa ya, misalnya kalau bagi juga boleh tak bagi sama gitu sama sampai ini mau kelas 3 juga masih tetap gitu. Ngompol kadang cukup juga masih baca. Oke, mohon iya. Terima kasih tingkat kecemasan yang tinggi, gitu ya Bu ya. Biasanya kalau anak-anak melebihi usia 5 tahun atau 6 tahun tapi masih tidak bisa toilet training, itu harus kita cross check mundur. Apakah dia memiliki trauma dengan urusan kamar mandi? Itu. Kadang ada ya proses lepas pampersnya itu. Dia merasa tidak nyaman, akhirnya cemas, aku pingin pipis enggak, akhirnya pipis beneran. Nah, jadi terapinya harus dari ibu. Caranya gimana? Kalau sekolah dia nggak ngompol ya, hanya di rumah aja ya, oke. Di rumah, kalau orang Jawa bilang itu ditatur ya Bu ya, 2 jam itu kita gandeng dia kamar mandi. Ayo nak pipis sama ibu temani dulu nggak apa-apa. Ibu cebokin. Kembali lagi ke fase ketika dia toilet training awal, ibu cebokin dulu supaya dia merasa nyaman dan tenang dulu dengan urusan kamar mandi. Jadi 2 jam ibu antar, ibu pipiskan, ibu cebokin, nggak apa-apa. Nanti kalau pipis bilang ibu antar dulu supaya apa? Dia merasa bahwa ada ibu ketika dalam fase proses dia ke kamar mandi itu. Nah, 2 jam nanti 1 minggu bisa seperti itu dulu supaya dia tumbuh trust dengan dirinya. Diantar, dicebokin, terus sambil ditenangkan. Gak apa-apa nak, kalau ini bilang ibu antar. Nah, biasanya kalau malam, ini ibu yang harus bikin alarm. Dibangunkan atau digendong. Ya seperti kalau bayi itu loh Bu, dibangun, ayo nak pipis. Dan suara kita nggak boleh marah, tegang, harus rileks. Karena dia sedang, kita kembalikan lagi masa perkembangannya ke usia dia 3-4 tahun sebelumnya. Supaya dia tenang dulu. Nah nanti setelah 1 minggu kita tinggal kontrol, Mbak, ayo pipis nak. Kita pantau, nggak apa-apa buka dulu kita lihat. Nah sekarang ambil gayungnya, seperti kayak teman Ibu Mazhari. Jadi ditarik lagi ke usia sebelumnya, supaya kecemasan dia itu bisa terkurangi. Kalau ini sebenarnya enggak, karena biasanya kalau anak ini itu bukan dengan ngompol, marah, nangis biasanya. Nah, tapi kalau urusan ngompol, kemudian toilet training itu biasanya fase ketika dia lepas pampers atau fase dia mengenal toilet training itu dia ada kecemasan. Nah, itu akhirnya bikin dia, aku pipis nggak ya? Aku kok mau pipis beneran akhirnya. Nah, kita yang harus mengontrol, mengenalkan setiap 2 jam. Kak, nanti kalau jarum panjang di angka, jarum pendek di angka 4, kamar mandi ya, nah ya, atau kita bikin alarm. Sampai akhirnya dia
tubuhnya mengenali bahwa setiap 2 jam aku harus pipis. Itu. Jadi insya Allah kalau jelas dengan adiknya enggak, tetapi kita yang menumbuhkan rasa aman dulu di kamar mandi dengan cara kita di 1 minggu ditatur, dicebokin sama orang tuanya. Sambil kita ngomong di kamar mandi, nanti kalau pipis sekarang kayak gini ya nak ya, ambil gayung, sabunnya disiram, setelah itu pakai kencingnya disiram ya kencingnya biar. Jadi kayak ngajari anak kita lagi, nggak apa-apa. Paling hanya sebulan Bu. Nah, ketika dia ngopol, kita jangan memberi respon yang membuat dia cemas. Kamu kok ngopol lagi? Enggak. Masih ngopol ya nak ya? Ayo nanti belajar pipis lagi sama ibu. Jadi kita harus kuatkan rasa amannya dulu supaya respon tubuhnya itu enggak semakin cemas. Kadang kita kalau mau ulangan gitu ya Bu ya, itu kan kudu pipis, pingin ke belakang, itu sebenarnya respon kecemasan. Nah, kakak juga seperti itu. Ada kecemasan yang harus kita urai, dan itu berasal dari masa lalu, yang harus kita perbaiki lagi dengan memori yang menyenangkan dengan urusan kamar mandi. LGBT itu jelas ya Bu ya, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Jadi lesbian itu tidak semua wanita, gay bersama laki-laki, kemudian biseksual itu aktif perempuan, terus transgender itu silakan. Jadi kalau dia punya perempuan, operasi laki-laki, kalau dia laki, operasi perempuan. Dan itu sudah ada 9 Nah, gimana cara menangani anak-anak terkait ini? Yang pertama yang harus kita sadari bahwa paham itu sedang dipromosikan, dipromosikan. Di televisi, kalau dulu laki-laki yang melambai gitu kan, ada kayak laki-laki benci, jadi orang terus jadi malu gitu kan. Kalau sekarang kan ada panggung, bahkan yang tidak melambai sekarang pura-pura melambai gitu supaya ada job lah seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, film, bioskop, dan juga aplikasi-aplikasi itu sudah mulai mengenalkan ikon-ikon itu. Coba kalau panjenengan lihat di WhatsApp, simbol itu ada simbol 2 wajah, simbol 2 bulan, nama ikon yang baru itu selalu disisipkan ke sana. Karena target populasi yang harus berkembang. Karena mereka ingin nanti jadi melegalisasi hubungan itu. Jika tiba-tiba kita target sekitar kita kok nanti satu rumah gitu kan. Nah, ini yang harus kita mulai sadar. Yang pertama, laki dan laki, bola, komunitas juga punya laki gitu kan. Jadi kalau laki ini tidak mengenal siapa biasanya kita akan cenderung ke sendiri. Yang perempuan juga dari kecil kita masih mengenal perempuan, masak-masakan, berikan, gitu kan, terus mulai berkaitan dengan perempuan itu sudah sekali itu berbahaya kita dulu. Kemudian yang kedua, carikan teman yang mendukung lelakiannya. Jadi kalau laki, jangan laki. Kalau dia suka melihat perempuan, kita harus juga tidak sama laki, supaya seperti namanya terbentuk fitrahnya. Kalau ini ada laki, supaya apa? Laki itu mentalnya harus kuat, tidak boleh baik, tidak boleh menangis. Kalau dia terbiasa dengan perempuan, jadi dia sensitif, gitu kan? Terlalu ini ya, kita buat terbaik, gitu kan? Terlalu dibawa dengan perempuannya. Itu sedikit kan. Nah, bagaimana kemudian dia melihat atau bertanya, kok dia laki suka laki, gitu kan? Kok dia perempuan sama perempuan? Kita lihat bahwa laki itu harusnya suka sama perempuan. Kalau laki-laki suka dengan laki-laki, berarti dia tidak mengikuti perintah Rasulullah. Rasulullah mengajarkan ketika perempuan dengan laki
bilang nggak ada aplikasi yang jadi nanti kita dapat kabar seperti kawan tadi kita sudah melakukan bahwa itu salah karena sekarang ini di aplikasi-aplikasi itu sudah ada bahkan TikTok itu sudah diajari gimana cara kalau kamu suka pacaran nanti itu gimana itu sudah ada sampai seperti itu sekarang supaya kita itu sekarang mulai biasa ya saudara seperti itu jika semua itu salah itu tidak boleh itu dosa orang berkata dan pasal berbeda aku sih tidak boleh dan itu tidak ada yang saya kata aku itu doktrin untuk hal itu karena juga bagi aku juga susah hanya doktrin